Di jantung semenanjung Arabia, pada abad ke-7 Masehi, sebuah kebangkitan spiritual yang mendalam akan segera terjadi. Jazirah Arab, tanah dengan gurun pasir yang keras dan jalur perdagangan yang ramai, dipenuhi dengan kepercayaan politeisme dan kesukuan. Mekah, pusat perdagangan dan ziarah yang ramai, menaungi Ka'bah, tempat suci yang dihormati oleh berbagai suku Arab. Di dunia inilah, yang ditandai dengan pencarian spiritual dan perpecahan sosial, Nabi Muhammad lahir. Muhammad yang yatim piatu di usia muda, tumbuh menjadi pedagang yang disegani karena kejujuran dan integritasnya. Seiring bertambahnya usia, ia mulai merenungkan ketidakadilan dan kekosongan spiritual yang ia amati dalam masyarakat Mekah. Dia akan sering menyendiri di Gunung Hira, sebuah gua di pinggiran Mekah, mencari ketenangan dan bimbingan ilahi. Pada tahun 610 Masehi, di usia 40 tahun, kehidupan Muhammad berubah drastis. Dalam salah satu pertapaannya, malaikat Jibril muncul di hadapan Muhammad, mewahyukan kepadanya ayat-ayat pertama Al-Quran, kitab suci Islam. Wahyu ilahi ini menandai dimulainya misi kenabian Muhammad dan kelahiran Islam. Al-Quran yang diwahyukan secara bertahap selama 23 tahun, berisi firman Tuhan sebagaimana diwahyukan pada Muhammad. Al-Quran menekankan keesaan Tuhan, pentingnya keadilan sosial, dan perlunya kasih sayang dan kebenaran. Pengikut awal Muhammad adalah anggota keluarga dekat dan teman-temannya, yang tertarik pada ketulusan, kebijaksanaan, dan pesan Islam yang kuat. Ayat-ayat Al-Quran yang menyerukan untuk kembali menyembah satu Tuhan dan menolak penyembahan berhala dan ketidakadilan sosial sangat beresonansi dengan mereka yang mencari bimbingan spiritual dan masyarakat yang lebih adil. Namun, pesan Muhammad juga menghadapi tentangan dari beberapa suku Mekah yang kuat, yang merasa terancam oleh seruannya untuk perubahan sosial dan penolakan terhadap kepercayaan tradisional mereka. Seiring bertambahnya pengikut Muhammad, begitu pula penganiayaan yang ia dan para pengikutnya hadapi di Mekah. Para penguasa Mekah yang melihat Islam sebagai ancaman bagi kekuasaan mereka dan tatanan kota yang mapan, menundukkan umat Islam pada boikot, pelecehan, dan bahkan kekerasan fisik. Pada tahun 622 Masehi, menghadapi penganiayaan yang meningkat, Muhammad dan para pengikutnya bermigrasi ke kota Yathrib, yang kemudian berganti nama menjadi Madinah, menandai momen penting dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai hijrah atau migrasi. Di Madinah, Muhammad dan para pengikutnya menemukan tempat yang aman dan disambut oleh penduduk kota, yang telah mengundang mereka untuk membantu menyelesaikan konflik suku yang telah berlangsung lama. Hijrah tidak hanya menandai titik balik dalam nasib komunitas Muslim awal, tetapi juga meletakkan dasar bagi pembentukan negara Islam pertama. Di Madinah, Muhammad menetapkan kontrak sosial antara berbagai komunitas, termasuk Muslim, Yahudi, dan Pagan, yang memastikan kebebasan beragama dan kerjasama timbal balik. Di bawah kepemimpinan Muhammad, Madinah berkembang sebagai pusat iman dan pembelajaran. Nabi mendirikan masjid pertama, Masjid Al-Nabawi, yang berfungsi sebagai tempat ibadah, berkumpulnya masyarakat, dan bahkan pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan. Wahyu Al-Quran yang diterima selama periode ini memberikan panduan tentang masalah iman, hukum, dan pemerintahan, membentuk kerangka sosial, hukum, dan politik komunitas Muslim yang sedang berkembang. Periode Madinah juga menyaksikan beberapa pertempuran kunci yang terjadi antara umat Islam dan musuh-musuh mereka di Mekah, yang berusaha untuk menghancurkan komunitas Muslim yang baru lahir. Pertempuran-pertempuran ini seperti pertempuran Badar dan pertempuran Uhud, bukanlah sekadar konflik teritorial, melainkan perjuangan untuk bertahan hidup dan hak untuk menjalankan keyakinan mereka secara bebas. Meskipun kalah jumlah di banyak pertemuan ini, iman yang tak tergoyahkan dan kecerdasan strategis umat Islam yang seringkali dibimbing oleh wahyu ilahi memungkinkan mereka untuk mengatasi tantangan yang berat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, kepemimpinan komunitas Muslim diberikan kepada sahabat dekatnya, Abu Bakar, yang menjadi khalifah pertama. Para khalifah awal yang dibimbing oleh Al-Quran dan ajaran Nabi, mengawasi periode ekspansi yang luar biasa, menyebarkan Islam jauh melampaui semenanjung Arabia. Didorong oleh kombinasi faktor, termasuk keinginan untuk menyebarkan pesan Islam, penaklukan strategis, dan perdagangan, dunia Islam berkembang pesat. Pada awal abad ke-8, Kekaisaran Islam membentang dari semenanjung Iberia di barat hingga sungai Indus di timur.
Kekaisaran yang luas ini mencakup beragam budaya, bahasa, dan tradisi, semuanya bersatu di bawah panji Islam. Penaklukan Muslim awal dicirikan oleh semangat toleransi dan keadilan, karena Al-Quran menekankan rasa hormat terhadap agama-agama Ibrahim lainnya, seperti Kristen dan Yahudi. Penduduk yang ditaklukkan sering diberi pilihan untuk masuk Islam, membayar pajak jizyah, sambil mempertahankan kebebasan beragama mereka, atau berperang. Salah satu faktor kunci yang berkontribusi pada pesatnya penyebaran Islam adalah pesan universalnya tentang kesetaraan dan keadilan sosial. Islam melampaui batas-batas suku dan etnis, menawarkan pesan persatuan dan persaudaraan di bawah satu Tuhan. Pesan ini sangat beresonansi dengan komunitas-komunitas terpinggirkan dan individu-individu yang mencari tatanan sosial yang lebih adil. Selain itu, penekanan kekaisaran Islam pada pendidikan, perdagangan, dan pengejaran intelektual mendorong pertukaran budaya yang dinamis yang memfasilitasi aliran pengetahuan, ide, dan barang di seluruh wilayahnya yang luas. Dari padang pasir Arab, Islam menyebar dengan cepat ke barat melintasi Afrika Utara mencapai Maroko pada awal abad ke-8. Suku-suku Berber di Afrika Utara yang tertarik pada pesan kesetaraan Islam dan penekanannya pada keadilan sosial memainkan peran penting dalam penaklukan Islam atas Spanyol. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Muslim telah menyeberangi Selat Gibraltar dan membangun kehadiran di semenanjung Iberia, yang kemudian akan berkembang sebagai pusat pembelajaran dan budaya Islam selama berabad-abad. Kekhalifahan Abbasiyah yang didirikan pada tahun 750 Masehi mengantarkan zaman keemasan peradaban Islam. Di bawah Abbasiyah, Baghdad, ibu kota baru, menjadi pusat pembelajaran global, menarik para sarjana, ilmuwan, dan seniman dari seluruh penjuru dunia. Para penguasa Abbasiyah adalah pelindung pengetahuan dan berinvestasi besar-besaran dalam penerjemahan teks-teks Yunani, Persia, dan India kuno ke dalam bahasa Arab, melestarikan dan membangun warisan intelektual peradaban sebelumnya. Selama zaman keemasan ini, para sarjana Muslim memberikan kontribusi novatorski untuk berbagai bidang, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan sastra. Al-Khawarizmi, seorang matematikawan Persia, mengembangkan konsep aljabar, merevolusi bidang tersebut dan meletakkan dasar bagi kemajuan dalam matematika dan ilmu pengetahuan lainnya. Al-Razi, seorang dokter terkenal, memberikan kontribusi yang signifikan pada bidang kedokteran dan oftalmologi. Sementara Ibnu Sina, yang dikenal sebagai Avicenna, menulis The Canon of Medicine, sebuah ensiklopedia medis komprehensif yang tetap menjadi teks standar di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Para sarjana Islam juga membuat kemajuan signifikan dalam astronomi, mengembangkan instrumen astronomi yang canggih dan membuat pengamatan akurat yang menantang teori-teori kosmologis yang ada. Astrolab, instrumen yang digunakan untuk navigasi dan perhitungan astronomi, disempurnakan oleh para astronom Muslim dan memainkan peran penting dalam eksplorasi maritim. Selain itu, para sarjana Muslim memberikan kontribusi yang signifikan pada bidang kartografi, geografi, dan optik, memperluas batas-batas pengetahuan dan pemahaman manusia. Penekanan dunia Islam pada pendidikan dan beasiswa menumbuhkan budaya penyelidikan dan keingintahuan intelektual. Perpustakaan dan universitas berkembang di seluruh kekaisaran, menarik mahasiswa dan sarjana dari berbagai latar belakang. Bait al-Hikmah di Baghdad, yang didirikan oleh Khalifah Abbasiyah Harun al-Rashid, menjadi pusat pembelajaran yang terkenal, menampung banyak koleksi manuskrip dan berfungsi sebagai pusat pertukaran intelektual dan kolaborasi ilmiah.